Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kutu Cibau. Apa kabar semuanya? Sore, waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kutu Cibau. Perkenalkan, saya Sukma Yarawan, CGP Angkatan 9. Baik, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kutu Cibau tentang diseminasi budaya positif. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk mempresentasikan diseminasi budaya positif. Di sini ada kesepakatan belajar sebelum kita melakukan diseminasi positif. Yang pertama di sini adalah menyimak dengan seksama. Yang kedua, tidak makan saat materi. Kemudian yang ketiga itu bertanya dengan sopan, dan yang keempat adalah menghargai pendapat teman. Budaya positif, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Eksplorasi konsep. Coba Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangan. Kemudian bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Bayangkan ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Seorang tersebut membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Ayo, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Disiplin positif, pendekatan teori kontrol. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Yang keempat, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kelima, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang keenam, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari disiplina atau belajar, disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Menurut KHD, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jika nilai-nilai yang diyakini, maka motivasi implisitnya akan terbangun sehingga menggerakkan
motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Pertama, teori perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Kemudian saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Jadi tadi, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya, itu merupakan motivasi intrinsik. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada identitas gagal, kemudian identitas sukses. Gagal, hukuman, sesuatu menanyakan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, kemudian murid atau anak membenci peraturan. Ini yang negatif. Kemudian kalau yang netral ini adalah sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan itu yang netral. Sedangkan di restitusinya itu, pertama restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecah masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, itu yang positif. Penerapan selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan yang positif. Selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Mengapa harus ada keyakinan keras? Keyakinan keras dibuat untuk yang pertama, supaya kita percaya tentang penggunaan pada kendaraan roda atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Jadi
keyakinan kelasnya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif, berupaya pernyataan universal, tidak terlalu banyak, semua warga kelas ikut berkontribusi. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama di sini adalah curah pendapat bersama anggota kelas. Kemudian mencatat masukan, kemudian mengubah kalimat negatif menjadi positif, terus meninjau kembali keyakinan kelas, kemudian meminta warga kelas menandatangani, kemudian tempel di dinding. Refleksi, anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Anak yang tidak masuk saat curah pendapat tidak bisa menyalurkan gagasannya. Tindak lanjutnya, mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Menyebarkan angket di form untuk mengantisipasi peserta didik yang tidak hadir. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini adalah kesenangan, kemudian cinta kasih sayang, kemudian penguasaan, ada kebebasan untuk bisa bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan serta kebebasan. Baik, Bapak Ibu, silakan perhatikan atau simak video ilustrasi di kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengetahui dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Blossom dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat.
menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mengandalkan. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang menegur bapak kepala sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa menghina kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Tunggu sih, Naren. Kamu suka ya kalau ibu menegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa atau dunia yang besar, ia akan menyimpan negatif tersebut di dalam dirinya. Karen! Kenapa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih berhak eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
malam Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lainnya tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yang bisa saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Sedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren Kak Emma, ya. Kira-kira setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid bekerja mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif dan memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Baik, itulah tadi pemaparan video tentang 5 fungsi kontrol. Oke, untuk selanjutnya, gimana penerapannya?
selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Mencari tahu penyebab dan coba menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat. Ini ada segitiga restitusi. Itu harapan memudahkan melakukan restitusi. Baik, Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 yang hebat, mari perhatikan video yang sudah saya terapkan di sekolah. Kenapa? Ada yang lainnya? Siapa? Kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang, baiklah. Pada sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Pada sini untuk mencari penyelesaian bersama. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu dan ada alasannya kan? Itu bermain game. Sehingga bisa menghilangkan kebosanan kelas. Ya, Bapak bisa lihat kalau kamu merasa senang melakukannya, karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tapi yang kamu lakukan itu akan merugikan orang lain karena teman-temanmu sedang mengerjakan remedial matematika, sehingga tentu mereka merasa terganggu dan tidak fokus akibat bunyi suara game dari HPmu. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game. Apakah ketika kamu bermain game tadi, kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut Menteri? Nah, sekarang, mari kita saling mengindahkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Baiklah, permohonan maaf kamu Bapak terima. Besok pukul 8, silakan kamu
manusiawi. Ingatlah bahwa pengalaman hanyalah nama yang kita berikan untuk kesalahan kita. Untuk ini, berusahalah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama yang diberi. Semoga kamu menjadi orang hebat di kemudian hari. Terima kasih Pak, saya akan kembali ke kelas dulu Pak. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu guru SMK hebat, siap setia mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu Bapak Ibu meluangkan untuk kita saling berkolaborasi, bertukar ilmu dan sebagainya. Baik, ada yang mau belum tadi? Terima kasih atas kesempatannya. Sangat mengapresiasi dari kegiatan diseminasi budaya positif ini. Ternyata posisi kontrol terbaik kita sebagai guru itu adalah di posisi manajer seperti tadi yang sudah dipaparkan. Dan apa yang sudah Bapak contohkan tadi terkait dengan kasus yang terjadi di sekolah, ini sangat menginspirasi bagi saya pribadi, dan semoga kedepannya hal ini bisa diterapkan di sekolah kita di SMK Negeri 1 tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kalau demikianlah acara kita pada hari ini, yaitu destinasi positif. Semoga rangkaian kegiatan ini bisa kita ambil hikmah dari semua yang saya paparkan dan kita bisa nanti mengaplikasinya dalam kehidupan yang nyata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.